Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu meme koin yang ya banyak banget ya kalian semua request di kolom komen pada beberapa postingan video-video saya sebelumnya. Dan nggak lain nggak bukan buat meme koinnya sendiri adalah Dogecoin atau dengan tikernya yaitu Doge. Yang mana tentu ini adalah top 1 ya meme koin di sektor memes itu sendiri gitu teman-teman. Tapi di sini sebelum mungkin saya bahas untuk Dogecoinnya, kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu terakhir kayaknya market crypto lagi mengalami koreksi atau drawdown yang lumayan signifikan teman-teman, yang mana ini juga ditandai sama koin-koin yang big cap ya, sepertinya kalau kita lihat Bitcoin ini turun ke level harga sekitar $113.000 per koinnya, kemudian Ethereum juga turun ke level harga kisaran $3.500 per koinnya teman-teman, dan begitu juga untuk altcoin-altcoin lain yang kayaknya juga terdampak gitu atau kena koreksi ya yang lumayan signifikan. Dan ini juga bisa kita lihat dari data di sini teman-teman, dari Crypto Bubble kita bisa lihat bahwasannya sepertinya dalam beberapa waktu terakhir, beberapa koin-koin kripto atau kebanyakan koin-koin kripto nih, altcoin-altcoin ini lagi terdampak atau terkena koreksi teman-teman, begitu juga dengan Bitcoin dan lain-lain. So, gimana keadaan atau kondisi portofolio kalian nih? Saya jujur penasaran teman-teman, boleh kalian buat teman-teman yang berkenan untuk sharing, boleh komen di kolom komentar di bawah gimana portofolio kalian kondisinya. Apakah kalian ini lagi pada masih profit gitu ya, "Masih profit Bang, masih ijo kok," gitu ya, atau justru kalian di sisi yang sebaliknya nih, "Wah lagi minus nih Bang," atau lagi kena drawdown gitu ya, lagi merah gitu. Boleh kasih pendapat kalian di kolom komentar buat teman-teman yang berkenan. Dan oke, langsung aja kita bakalan bahas seputar Dogecoin ini, karena jujur ada beberapa data menarik ya, atau data-data yang up to date juga seputar Dogecoin yang mau saya sharing ke teman-teman semua. Tapi di sini kalau kita lihat dulu, per video ini saya record di tanggal 2 Agustus ya, tahun 2025, Dogecoin ini menempati posisi yang ke-9 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya dengan harga ya lebih kurang, $0,19 ini, mendekati $0,2 lah teman-teman per koinnya teman-teman. Tapi ya tentu ini saya nggak bosan-bosan untuk bilang ini bahwasannya kalau kita sortir dari sektor memes, ya tentu ya Dogecoin ini merupakan top 1 nih, untuk meme coin di sektor memes itu sendiri. Karena memang cuman satu-satunya ya Dogecoin ini atau lebih tepatnya satu-satunya meme coin yang masuk top 10 gitu, cuman Dogecoin ini, the one and only teman-teman. Karena di bawahnya Shiba Inu itu, rankingnya 22 gitu ya dari segi market cap dan bawahnya lagi ada PP di ranking 28 gitu. Setidaknya per video ini saya record ya. Dan ya kalau kita lihat sektor memes coin ya atau sektor memes ini, kalian bisa lihat nih dalam, 7 hari terakhirnya di sini merah semua teman-teman dan signifikan banget ya, -15%, -13%, -17%, nih Pagi Penguin bahkan -22% teman-teman dalam 7 hari terakhirnya. Bong -28%, lebih besar lagi dan kalian bisa lihat lah ke bawah sendiri di sini, so far return-nya baik itu dalam 7 hari terakhir, 24 jam terakhir, dan 1 jam terakhir merah semua teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ya. Tapi ya wajar karena tadi juga saya udah, kasih lihat teman-teman Bitcoin-nya dan juga altcoin lain juga pada merah. Jadi kalau meme coin-nya juga ikutan merah ya saya sih nggak heran ya teman-teman. Kemudian di sini pertama-tama kalau kita coba cek dulu mungkin dari segi chart atau price action-nya. So kita pindah dulu ke bagian sini. Nah, ini adalah chart atau gambaran price action ya dari Dogecoin ini, yang mana teman-teman mungkin sebelumnya boleh nonton dulu nih video pembahasan Dogecoin saya yang sebelumnya, karena terakhir kali saya bahas tuh mungkin sekitar 11 hari atau 10 harian lalu, saya agak-agak lupa, tapi intinya di bulan Juli teman-teman pada saat itu saya udah sempat bahas Dogecoin dan, untuk review price action sebelumnya saya juga udah bahas di video-video sebelumnya. So di video kali ini saya nggak bakal review lagi untuk price action-nya secara keseluruhan dan saya bakalan lihat aja nih untuk projection yang terdevelop atau yang terbentuk setelah memang saya update video pembahasan yang sebelumnya gitu ya. So, di sini kita bisa lihat untuk Dogecoin ya, sangat disayangkan memang Dogecoin ini harus breakdown nih dari, important areanya which is yang di sini teman-teman. Karena kalau kalian perhatikan bahkan, ketika dia breakdown ya di sini, kalian lihat nih di sini dia breakdown, dia sempat testing dulu dan melanjutkan penurunannya lagi which is ini adalah gerakan atau sebuah habit ya yang sering banget terjadi di market crypto dan udah sering juga saya jelasin atau saya kasih tahu ke teman-teman semua. So, ya sangat disayangkan Dogecoin ini harus turun ke level-level yang lebih di bawah dan di sini satu hal yang menarik ya buat teman-teman yang mungkin, nggak lihat atau mungkin buat teman-teman yang nggak sadar nih teman-teman, ini kan beberapa area importnya udah saya tandain nih, which is area-area major-nya ya, yang mana di sini adalah demand area yang major-nya, kemudian di sini adalah area supply atau resistance major-nya, dan pada saat itu di sini saya tandai ya sebagai area resistance minor gitu, cuman nggak saya kasih marking aja gitu ya teman-teman, atau nggak saya penandain aja gitu, atau nggak, saya labeli lah ya. Tapi di sini kalau kalian lihat atau kalian peka, sebenarnya ya, di sini tuh ada suatu area lagi yang menarik teman-teman, which is kalau kita perhatikan nih di kisaran sini ya, ya mungkin kalau saya coba kasih gambaran sedikit teman-teman, nah maybe di kisaran sini harusnya teman-teman lihat ada semacam, demand area teman-teman atau area support ya,
yang cukup minor dan kalau kita tarik ke belakang juga harusnya kena temen-temen nih di sini. Nah, kalian bisa perhatikan nih di sini juga kena dan lain-lain lah ya intinya. Intinya di sini ada suatu area minor teman-teman, support minor. Ini mungkin nggak terlalu presisi saya gambarnya karena, cepet aja. Tapi di sini harusnya kalian bisa dapat gambaran ya, karena di area ini tuh banyak sekali sentuhan yang terjadi nih, either itu jadi resistance maupun jadi support ya. Kalian bisa perhatikan sendiri banyak banget sentuhannya. Dan ya, untuk projection-nya sekarang lagi hit atau lagi menyentuh di area tersebut nih, kalian bisa perhatikan di sini. Dan makanya nggak heran ya kalau kita perhatikan nih, kita coba zoom lagi. Nah, lebih kurang kayak gini, dia mulai membentuk ekor-ekor nih atau adanya wick atau tail ya yang terbentuk ketika dia menyentuh atau hit di, box-nya nih atau area support yang di sini. Kenapa? Ya simply karena memang, somehow ada tekanan beli ya seperti yang masuk atau ada, demand yang masuk nih di area sini teman-teman. Sehingga menyebabkan candle yang tadinya turun nih, ya dia mulai membentuk tail nih atau wick atau ekor-ekor gitu ya. Meskipun memang so far candle-nya ya sangat disayangkan masih merah gitu teman-teman. So, dari sini kita bisa punya pandangan atau kita bisa, mengasumsikan beberapa skenario yang mungkin terjadi dan tentu sekali lagi disclaimer, ini pure POV saya, pure sudut pandang saya dan tentu ini adalah, apa yang saya lihat ya seputar market ini atau seputar Dogecoin ini dan tentu disclaimer bahwasannya ini sama sekali bukan saran finansial, not financial advice teman-teman dan, tentu bisa aja keliru maupun salah, maka dari itu kalian juga wajib banget analisa mandiri dan do your own research gitu teman-teman. So, di sini salah satu hal yang realistis ya atau yang mungkin aja terjadi apabila Dogecoin ini mungkin ya ada tekanan beli yang masuk lagi, tiba-tiba, buyer sebanyak yang akumulasi lagi, kemudian ya di sini let's say ya stochastic RSI juga mulai climbing up karena di sini udah mulai oversold nih teman-teman sepertinya, ya udah oversold cukup lumayan teman-teman. Dan ya let's say ada narasi positif seputar sektor memes dan lain-lain di market crypto, ya maka ada chance memang Dogecoin ini bisa aja ya mengalami rebound atau bouncing dari area ini teman-teman, which is ini kan area support minornya ya buat Dogecoin dalam beberapa waktu dekat ini. So, ya memang ada chance buat Dogecoin ini bisa rebound dan, at least ya naik ke level-level harga yang sedikit lebih tinggi gitu, atau paling enggak dia berhasil memantul ya dari area supportnya yang di sini gitu teman-teman. Terlepas dari nantinya apakah akan di-breakout lagi atau di-breakdown lagi atau enggak, tapi at least ada konfirmasi lah bahwasannya memang Dogecoin ini, bisa rebound gitu dari sini. Itu adalah skenario bullish-nya dan ya let's say kita asumsikan skenario bullish ini berlanjut atau skenario positif ini berlanjut, ya maka ada chance, dalam jangka waktu menengahnya mungkin ya, Dogecoin ini bisa aja testing atau menguji kembali nih di resistance-nya yang ada di atas ini, teman-teman. Lebih kurang kayak gitulah ya. Dan itu adalah skenario yang cukup positif nih buat Dogecoin. Tapi ya tentu kalau kalian mau lihat Dogecoin ini bisa perform lagi lebih tinggi, ya maka Dogecoin ini sendiri harus berhasil breakout dulu at least dari, high point-nya ya, yang mana ini adalah lokal high point-nya yang terdapat di atas ini, ya at least dia harus breakout dulu nih, atau menembusnya sehingga ada chance buat Dogecoin ini punya peluang atau punya, kesempatan untuk menguji atau testing lagi di resistance-nya yang ada di sebelah sini. Ya lebih kurang kayak gitulah, harusnya kalian cukup ngerti gitu ya terkait hal ini. Namun di sini kalau kita coba hapus ini buat tanda-tandanya, kita coba hapus-hapusin dulu. Nah, lebih kurang kayak gini. Dan kalau kita perhatikan lagi teman-teman secara lebih detail, actually di sini juga ada skenario bearish-nya, yang mana tentu skenario bearish-nya adalah sebaliknya ya, apabila Dogecoin ini harus breakdown gitu dari, area minornya atau support minornya yang di sini, which is by the time dia breakdown area ini, ya maka ada chance terjadi hal serupa teman-teman kayak historical sebelumnya. Ya kita lihat aja nih yang di sini, ketika dia breakdown, ya ada chance dia testing dulu dan turun nih ke area atau level support yang selanjutnya gitu. So kalau kita coba copy paste ya misalkan, let's say serupa gitu ya untuk pergerakannya ini cuman pergerakannya teman-teman, ya let's say ya kita berarti bisa tahu nih bahwasannya ada chance pergerakannya itu kayak gini teman-teman. Nah let's say kayak gini ya, dia drop atau turun di bawah area support minornya kemudian dia akan testing dulu ke resistance yang sebelumnya adalah area support minor dan baru selanjutnya mengalami koreksi atau penurunan ke level-level support selanjutnya, which is di bawah sini ya, yang mana ini adalah level atau demand area yang sangat krusial dan merupakan major demand area buat Dogecoin karena memang udah menahan pergerakan harga Dogecoin beberapa kali dan cukup banyak gitu. Dan so far by the time area ini berhasil di breakout ya di pergerakan sebelah sini kita belum lihat lagi nih area ini di breakdown teman-teman. Ya lebih kurang kayak gitu makanya kita bisa lihat atau bisa notice ini adalah demand zone atau area support ya yang cukup krusial untuk di-hit oleh Dogecoin apabila atau lebih tepatnya hanya jika area support minornya yang di sebelah sini itu di breakdown teman-teman. Ya lebih kurang kayak gitulah, harusnya teman-teman juga, cukup jeli ya untuk melihat hal ini gitu ya. Namun di sisi lain kalau kita coba lihat dari beberapa data seputar Dogecoin dan tentu pertama data yang mau saya kasih lihat ke teman-teman yang ini, yang di sebelah sini teman-teman. Nah, ini adalah data social mindshare ya yang biasa saya tunjukin atau saya kasih lihat juga ke teman-teman dan of course memang,
beberapa kali saya kasih lihat, ini top 3 naratifnya lagi nggak berubah teman-teman dalam beberapa waktu terakhir berdasarkan data di sini. Untuk top 3 naratif yang sedang mendapatkan social mindshare yang tertinggi atau lebih tepatnya atensi pasar atau atensi para pelaku pasar lagi ke 3 narasi ini, yaitu Layer 1, DeFi, dan juga memes gitu teman-teman. So, kalau kita lihat di sektornya yaitu memes yang pegang 14,78% dari, social mindshare-nya. Di sini kita bisa lihat untuk sektor atau meme sektor performance ya, yang mana ini ditunjukkan oleh memes token mindshare percentage dalam 7 hari terakhir, dan saya juga udah sering kasih lihat bahwasannya Dogecoin ini memegang, top 1 ya atau posisi pertama dari segi, token mindshare percentage ya, dalam 7 hari terakhir untuk sektor meme sendiri. Di mana ya kalian bisa lihat nih untuk persentasenya 18,07% dari keseluruhan, sektor memes gitu, diikuti dengan Pagi Penguin dan juga Bonk gitu ya. So, ya memang ini meme coin yang sepertinya lagi dapat atensi para pelaku pasar nih, ya bersama dengan Pagi Penguin dan juga Bonk nih memang lagi banyak dibicarakan seperti, sisanya juga PP, Fartcoin ini juga lagi banyak teman-teman lagi rame, ya top 5 inilah sepertinya lagi cukup banyak mendapatkan atensi dari para pelaku pasar dan ya tentu itu, adalah hal yang cukup positif ya untuk kelima token tersebut, karena kita sama-sama tahu ini adalah sektor meme coin yang mana hampir nggak ada utility-nya atau bahkan memang nggak ada teman-teman. Tapi ya kita sama-sama tahu juga bahwasannya atensi para pelaku pasar itu akan, quote on quote ya, punya peluang atau semakin besar atensi para pelaku pasar di suatu token tertentu, maka ada peluang untuk para pelaku pasar tersebut chip in atau put liquidity-nya di token tersebut. So, semakin besar token mindshare percentage ini buat meme coin ini akan sangat memengaruhi ya performanya itu sendiri gitu, teman-teman. Seharusnya sih seperti itu ya. Kemudian di sini kalau kita coba lihat di bagian, sini teman-teman. Nah, ini adalah data dari CoinGlass dan di sini saya cukup kagum sebenarnya lihat data dari Dogecoin karena mengingat ya ini adalah meme coin, so ini volumenya gede banget teman-teman. Ini meskipun udah turun ya, minus 8% dalam beberapa waktu terakhir, volumenya still $7 billion teman-teman. Ini gila gede banget teman-teman ya. Dan open interest-nya juga cukup gede ya, kalian bisa lihat di sini angkanya. Dan yang menarik dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi di Dogecoin ini mencapai $23,13 million. Ini gede banget teman-teman untuk meme coin ya. Kalian mungkin bisa compare lah sama meme coin lain. Harusnya nggak banyak nih yang bisa mencapai setinggi ini gitu ya teman-teman, lebih dari $20 million ini cukup signifikan dan tentu ya sangat wajar, untuk total liquidation-nya atau total value yang terlikuidasinya ini didominasi oleh long position. Ya karena dalam beberapa waktu terakhir kayak yang kalian lihat candle-nya so far merah semua gitu ya, jadi wajar aja kalau long position yang terlikuidasi lebih banyak, yang mana di sini kita bisa lihat sama-sama. Untuk long position yang terlikuidasi itu sekitar $20 million teman-teman, sekitaran segitu lah ya, $20,38 million lebih tepatnya. Dan short position yang terlikuidasi ini sisanya yaitu sekitar $2,75 million teman-teman. Dan kemudian di sini kalau kita coba cek berdasarkan analitiknya, ya dengan, penurunan ya yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, otomatis return Dogecoin di bulan Agustus ini langsung minus teman-teman, langsung merah. Dan di sini minusnya hampir 5% ya, tepatnya di minus 4,98% teman-teman. Ya bukan pembukaan yang positif atau bukan awal yang baik di bulan Agustus, karena ini masih tanggal 2 Agustus ya teman-teman. Tapi ya apalah daya, di sini kita belum bisa judge yang gimana banget, karena ini masih di bulan Agustus teman-teman, masih awal lebih tepatnya. Kita belum bisa nih, kita kasih pernyataan bahwasannya Dogecoin ini pasti minus gitu ya, atau pasti return-nya negatif gitu di bulan Agustus. Ya kita nggak bisa judge kayak gitu juga teman-teman. Ya mari kita lihat gitu ya, apakah di bulan Agustus ini Dogecoin bisa perform dan let's say bisa mengubah return-nya dari yang negatif menjadi positif, atau justru bakalan makin dalam nih untuk minusnya gitu. Ya kita nggak tahu, mari kita lihat mungkin, at least ya sampai ke dekat-dekat akhir bulan Agustus gitu ya teman-teman. Dan memang meskipun kalau kita lihat secara historical data 3 bulan Agustus sebelumnya atau lebih tepatnya, eee, 3 kali bulan Agustus sebelumnya di tahun 2022 sampai 2024 sih memang datanya minus teman-teman ya. So ya mari kita lihat lah untuk, gimana nih untuk, potensi dan juga probabilitas atau return ya lebih tepatnya dari, Dogecoin ini di akhir bulan Agustus ini gitu. At least di bulan Agustus ini dulu deh, mungkin nggak usah sampai di keseluruhan kuartal 3 gitu ya. Karena memang di kuartal 3 ini keseluruhannya secara average ya masih positif gitu. Tapi gimana pendapat kalian? Kalian boleh komen di kolom komentar di bawah seputar pendapat dan opini kalian terkait Dogecoin ini. Apakah menurut kalian masih menarik dan bisa naik lagi? Atau justru menurut kalian kayaknya bakalan turun deh bang, bakalan koreksi gitu ya? Boleh kasih argumen dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga. Dan anyway, jangan lupa
Kalian juga bisa banget request aja analisa koin atau request aja topik apapun yang mau saya bahas teman-teman. Mungkin kalian tertarik saya bahas topik A atau topik B atau mungkin koin A, koin B, dan apapun lah ya. Bebas kalian request aja di kolom komen di bawah dan sesuai janji saya yang paling banyak request-annya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan maybe itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.